Sejumlah ledakan besar menerangi langit jalur Gaza pada Rabu dini hari. Meski demikian, belum ada laporan korban maupun kerusakan akibat ledakan tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak Oktober 2023, lebih dari 55.300 warga Palestina tewas. Lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak. 59 orang tewas akibat serangan tank Israel ke kerumunan warga Gaza yang berebut bantuan makanan pada Selasa lalu. Sekjen PBB mengutuk insiden tersebut dan meminta investigasi independen segera dilakukan. Insiden tragis kembali terjadi di tengah upaya warga Gaza memperoleh bantuan makanan. 59 orang tewas dan 221 orang luka-luka. Jumlah ini merupakan yang terburuk dalam satu hari sejak bantuan kembali dibuka di Gaza pada bulan Mei. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 397 warga Palestina kehilangan nyawa sejak Mei. Banyak diantaranya adalah warga yang sedang menunggu pembagian bantuan makanan. Sejumlah ledakan besar menerangi langit jalur Gaza pada Rabu dini hari. Meski demikian, belum ada laporan korban maupun kerusakan akibat ledakan tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak Oktober 2023, lebih dari 55.300 warga Palestina tewas. Lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak. 59 orang tewas akibat serangan tank Israel ke kerumunan warga Gaza yang berebut bantuan makanan pada Selasa lalu. Sekjen PBB mengutuk insiden tersebut dan meminta investigasi independen segera dilakukan. Insiden tragis kembali terjadi di tengah upaya warga Gaza memperoleh bantuan makanan. 59 orang tewas dan 221 orang luka-luka. Jumlah ini merupakan yang terburuk dalam satu hari sejak bantuan kembali dibuka di Gaza pada bulan Mei. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 397 warga Palestina kehilangan nyawa sejak Mei. Banyak di antara mereka adalah warga yang sedang menunggu pembagian bantuan makanan. Sekjen PBB mengutuk insiden ini dan meminta segera dilakukan investigasi independen. Membombardir sebuah bangunan di Deir al-Balah di Gaza Tengah pada hari Senin. Akibatnya, bangunan runtuh dan terbakar hingga api berhasil dipadamkan petugas dan warga. Selain itu, Israel juga melakukan sejumlah serangan di tengah operasi militernya di Gaza. Salah satunya di jalan menuju pusat distribusi makanan. Akibatnya, 34 warga Gaza tewas. Bencana kemanusiaan yang menimpa Palestina menarik empati warga dunia. Aksi ini bertujuan ingin menekan pemimpin dunia agar segera menghentikan agresi militer Israel terhadap warga Palestina. Global March to Gaza adalah aksi jalan kaki internasional sejauh 50 km dari Kairo menuju gerbang Rafah yang jadi pintu masuk di wilayah Gaza. Sebuah konvoi kemanusiaan pun tiba di Libya hari Selasa setelah berkendara dari Aljazair dan menyeberang ke Tunisia mencapai jalur Gaza. Konvoi ini terdiri dari sedikitnya 1.500 orang, termasuk aktivis dan pendukung dari Aljazair dan Tunisia. Mereka tiba di kota Zawiya di Libya dan berencana untuk mencapai Gaza melalui penyeberangan Rafah, Mesir menggunakan mobil dan bus. Malam harinya, rombongan konvoi Tunisia tiba di kota Tenggara Ben Gerdein sebelum menyeberang ke Libya dan masuk ke Mesir. Aksi ini adalah solidaritas bagi rakyat
Palestina dan penolakan terhadap pengepungan dan agresi militer Israel yang sedang berlangsung. Rombongan tiba di kota Tajora, dekat ibu kota Libya, Tripoli. Mereka ini tiba setelah menghabiskan malam di Libya di kamp pramuka Judaim. Konvoi ini akan melanjutkan perjalanannya ke arah timur melalui Libya menuju perbatasan Mesir, lalu ke penyeberangan Rafah ke jalur Gaza. Tapi begitu masuk Mesir saat perjalanan menuju Gaza, bentrokan malah justru terjadi. Friksi antara aktivis pro-Palestina dengan penduduk setempat di kota Ismailia, Mesir tak terhindarkan. Bahkan sebagian aktivis mendapat perlakuan kasar. Kementerian Luar Negeri Mesir klaim delegasi asing seperti konvoi yang dilakukan para aktivis pro-Palestina perlu dokumen yang benar agar bisa dapat akses menuju daerah perbatasan.